Bab 1098. Ternyata kalian saling kenal. 40 menit kemudian, semua orang yang membuat masalah di klub hari ini dibawa ke kantor polisi. Sekelompok orang mabuk berteriak dan ingin terus minum. Polisi menginterogasi Gita secara terpisah. Gita sudah menyelesaikan transkrip dengan mereka. Pada saat ini, dirinya sedang berbaring di kursi panjang, wajahnya sakit. Seorang polisi wanita yang baik hati mengambil es batu dan membungkusnya dengan handuk. Setelah Gita berterima kasih padanya, dia mengambil es batu dan meletakkannya di pipinya dengan tenang. Meskipun dia telah diselamatkan, tetapi suasana hatinya masih kacau. Apa yang terjadi barusan benar-benar mengerikan. Jika bukan karena bantuan Satria Lin, dia mungkin hari ini. Memikirkan hal ini, Gita menutup matanya, tidak berani berpikir lagi. Namun, telepon berdering pada saat ini. Gita terkejut, mengeluarkan telepon dan melirik ide penelepon. Itu adalah telepon dari restoran ramen. Dia masih belum kembali setelah begitu lama, mereka pasti mengkhawatirkannya. Gita menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab telepon. Halo, Gita. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu belum kembali setelah sekian lama? Apakah terjadi sesuatu? Hani Luo berdiri di dekat telepon dan menanyakan beberapa patah kata dengan cemas. Ayah Zhou berdiri di sampingnya, mendesaknya, tanya di mana putriku sekarang. Iya, Gita, di mana kamu sekarang? Gita melihat sekeliling dan berbohong kepada orang tuanya. Bu, aku baik-baik saja, aku akan segera kembali. Kamu dan ayah ada di toko, kan? Jangan khawatir. Dia tidak menangis, jadi ketika berbicara, suaranya normal. Tidak terdengar keanehan, kecuali nadanya yang sedikit menghindar. Benarkah baik-baik saja? Meskipun Gita tahu bahwa orang lain tidak dapat melihat, Gita masih meremas senyum, meskipun senyum itu tampak lebih buruk daripada menangis. Tidak apa-apa, Ibu, jangan khawatir. Aku hanya melewati perhiasan, menemukan isinya tidak buruk, jadi berencana untuk berbelanja lagi. Jangan salahkan aku karena malas, aku akan menutup telepon dulu. Setelah itu, Gita menutup telepon dengan cepat, karena takut dia mungkin memunculkan keanehan jika dia berbicara terlalu banyak. Tidak lama setelah telepon ditutup, langkah kaki bergegas ke arahnya. Gita tidak banyak berpikir, dia terus dengan pelan meletakkan es di wajahnya, dan menatap jari-jari kakinya dengan mata tertunduk. Namun, pada saat berikutnya, sepasang sepatu tiba-tiba muncul di depannya. Dia terkejut, kemudian ketika mengangkat kepalanya, seseorang memegangi bahunya. Napas hormonal milik pria itu segera mengelilinginya. Gita menatap kosong pada pria yang memegang bahunya di depannya, lalu membungkuk dan menatapnya dengan serius. Apakah kamu baik-baik saja? Bibir pucat Gita bergetar, dan dia menatap pria yang muncul di depannya dengan tidak percaya. Melihat wajah tampan itu, mata yang biasanya tenang dipenuhi dengan kecemasan pada saat ini. Ketika berbicara dengannya, napasnya jelas sangat tidak stabil, dan panas yang dihembuskan keluar dari wajahnya. Andri Han. Gita memanggil nama orang di dalam hatinya, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Bibirnya terbuka, kamu. Kenapa kamu di sini? Apakah dia bermimpi? Atau apakah dia mengalami halusinasi? Andri Han, yang tidak bertemu selama berbulan-bulan, ternyata muncul di depannya. Andri Han mengerutkan kening dan melihat dia belum menjawab pertanyaannya sendiri. Dia menekan bibir tipisnya dengan tidak senang, dan langsung menggenggam pergelangan tangannya dan berjalan keluar. Gita menundukkan kepalanya dengan terkejut dan melihat pergelangan tangan yang digenggam oleh Andri Han. Seluruh tubuhnya seperti boneka tali, ditarik ke depan oleh Andri Han. Ketika keluar, kebetulan bertemu dengan Satria Lin yang datang mendekat. Melihat teman yang dingin ini tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan seorang gadis kecil di telapak tangannya dan menariknya keluar, sudut bibir Satria Lin melengkung tanpa sadar.
Tampaknya semua hal yang dikatakan sebelumnya membodohi dirinya sebagai teman baik ini. Lihatlah sekarang, dia hanya dengan santai berbicara dengan Andri Han tentang apa yang terjadi barusan. Dan hanya dalam 10 menit, orang itu ada di sini. Ketika dia lewat, Satria Lin masih ingin menyapanya. Siapa yang tahu bahwa Andri Han memasang ekspresi muram, tidak ada artinya berbicara dengannya. Satria Lin juga tidak marah, Andri Han mengabaikannya, jadi dia melewatkan Andri Han dan menyapa Gita. Setelah transkrip selesai, polisi mengatakan kamu bisa pergi. Kebetulan aku punya urusan dan akan pergi, jadi biarkan CEO Han membawamu kembali. Gita membuka bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi ternyata tidak tahu harus mengungkapkan apa. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dengan, langkah kakinya berhenti, dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Andri Han merasakan keengganannya, jadi dia berhenti, berbalik dan mengerutkan kening. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang. Gita menggelengkan kepalanya dan menarik tangannya ke belakang perlahan-lahan. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit, aku baik-baik saja. Dia tidak menderita luka serius, hanya saja tamparan di wajah membuatnya pusing. Mungkin karena nasibnya, kecuali wajahnya sedikit bengkak, dia baik-baik saja sekarang. Andri Han. Dia menahan emosi yang hampir keluar, dan dengan sabar menjelaskan kepada Gita, periksa sebentar, apakah ada masalah atau tidak, biarkan dokter yang membuat keputusan akhir. Setelah itu, dia melangkah maju lagi dan ingin memegang tangan Gita. Namun, Gita secara refleks mundur beberapa langkah, menghindari sentuhan Andri Han. Satria Lin di samping melihat adegan ini dan mengangkat alisnya. Awalnya, dia berencana untuk pergi, tetapi sekarang tampaknya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jadi dia akan pergi setelah menonton pertunjukan yang bagus ini. Karena kejadian yang tiba-tiba, suasana hati Gita sudah sangat naik turun. Dia bahkan lebih terkejut melihat Andri Han muncul di sini, tapi betapapun bodohnya, dia sekarang sudah paham. Alasan mengapa Andri Han datang ke sini adalah Satria Lin, dia dan Satria Lin saling kenal. Apakah kamu kenal dengan Tuan Lin? Dia mengangkat matanya, tatapannya tertuju pada wajah Andri Han, dan menatapnya. Andri Han terdiam, ini adalah pertama kalinya tatapan mereka bertemu. Sejak Gita mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengganggu dirinya lagi. Melihat dia tidak berbicara, sepertinya dia ingin tetap diam. Gita menolak untuk menyerah, dan bersikeras untuk bertanya, bicaralah, kalian saling kenal, kan? Dia memandang Satria Lin, dan Satria Lin terbatuk ringan untuk menutupi rasa malu, lalu memalingkan wajahnya dari Gita. Ya, akhirnya, Andri Han mengakuinya dengan lantang. Gita membeku di tempat. Apakah dia mengakuinya? Bulu matanya bergetar, kenapa? Apakah karena aku teman baik adikmu? Atau, karena sebelumnya kamu menolakku, melihatku sangat menyedihkan, jadi berencana bersedekah padaku. Mengatakan sampai ini, semuanya sudah jelas, Gita jelas bertanya tentang toko itu. Satria Lin ingin menonton pertunjukan yang bagus tadi. Tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa malu, tidak menyangka bahwa gadis ini akan benar-benar mengingat tentang toko. Jika tahu akan seperti ini, lebih baik tadi dia pergi saja. Menghadapi pertanyaan Gita, Andri Han tampak mengerutkan alisnya, dan kemudian berjalan 2 langkah ke depan dan mendekatinya, suaranya sedikit melunak, jangan pergi mengantarkan makanan lagi, kamu seorang gadis. Ini berbahaya. Apakah menghindari itu tanpa menjawab? Gita mencibir, untuk siapa CEO Han mengatakan ini? Bagaimana aku bisa hidup tanpa mengantarkan makanan? Tidak semua orang memiliki kondisi keluarga yang baik sepertimu. Bersambung.